Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa PMI semester 5. Jadi selama 1 semester ke depan saya akan membimbing kalian untuk mempelajari tentang konsep kewirausahaan. Jadi apa itu kewirausahaan? Langsung saja saya akan mulai dengan satu cerita. Oke, kalian pasti tahu ya ini siapa ya. Mungkin anak-anak yang aktif di dunia sosmed itu pasti kenal dengan Rachel Fenya. Rachel Fenya adalah seorang woman entrepreneur. Kemudian dia juga seorang influencer yang sangat influent banget ya. Pengaruhnya di sosial media sangat besar. Nah, Rachel Fenya itu apa yang dimiliki oleh Rachel Fenya sebagai seorang businesswoman itu tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta ada. Dan dalam sebuah wawancaranya di akun di channel YouTube-nya Volix Media, Rachel mengatakan bahwa kenapa ia memulai usaha karena ia tidak punya backup plan. Backup plan yang dimaksud Rachel ini apa? Jadi dia adalah seorang anak yang dibesarkan oleh single mother. Orang tuanya bercerai, kemudian ibunya bekerja keras untuk menafkahi dia, membesarkan dia. Karena ibunya bekerja seorang diri dan fokusnya ke Rachel, seringkali Rachel itu tidak mendapatkan cukup uang saku ketika ia sekolah. Dia sering ngangkot, kemudian uang sakunya sering kurang, dia harus berhemat. Dan salah satu motivasinya waktu itu memulai usaha ketika sekolah adalah dia ingin pulang dan pergi sekolah itu naik ojek. Motivasinya simple ya, karena dia capek ngangkot gitu ya. Kemudian dia gimana ya caranya biar kalau ke sekolah atau pulang ke rumah itu bisa ngojek. Akhirnya ia kepikiran untuk membuka usaha, yaitu usaha Just Tip. Waktu itu ada, kalau tidak salah, dia membuka Just Tip untuk makanan impor. Kalau kalian pernah dengar tentang jajan KitKat Green Tea, dulu kan KitKat itu kan belum ada, KitKat Green Tea belum ada di Indonesia. Terus kemudian Rachel kepikiran dia punya channel yang bisa memasok jajan itu, dan ternyata usahanya berkembang. Banyak temen yang titip, kemudian keuntungannya juga bertambah, semakin lama semakin bertambah. Dan setelah itu, setelah lulus sekolah, ia kemudian mengembangkan atau melebarkan sayap bisnisnya macam-macam ya. Dan kalau kalian lihat bagaimana lifestyle-nya dia di media sosial, itu menunjukkan bahwa ini orang duitnya banyak, simpelnya seperti itu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, Rachel Fenya itu memulai usaha menjadi seorang pebisnis wanita itu karena dia tidak punya backup plan. Nah, ketika orang tidak punya backup plan alias dia tidak punya pilihan, maka kemungkinan besar dia akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar takarannya, di luar kemampuannya, karena dia tidak punya pilihan lain. Dan pilihan yang akhirnya diambil oleh Rachel itu adalah berwirausaha. Contoh lain adalah cerita dari teman saya. Jadi teman saya itu senior saya sih, lebih tepatnya senior saya. Dia sudah berusaha mencari pekerjaan ketika lulus S1. Lamar di sini ditolak, lamar di sana ditolak. Pada akhirnya ia dimintain tolong orang untuk mencarikan itu garam dalam jumlah besar. Nah, akhirnya teman saya itu karena emang wilayahnya dekat rumahnya itu ada distribusi produksi garam ya, dekat tambak garam itu, akhirnya dia nyari garam ke sana. Dan uang sudah ditransfer, barang sudah dikirim. Tapi ternyata teman saya itu salah beli garam. Garam yang dia kirim ke kenalannya itu adalah garam berkualitas rendah. Akhirnya dia dimarahin oleh si itu
kenalannya, dan uang kekurangan pembayaran itu tidak dibayarkan, tidak ditransfer. Jadi teman saya malah rugi, niatnya nolong tapi malah nombok. Nah karena dia sudah merasa aduh wes jegur, jadi telesesat gitu. Akhirnya karena itu dia belajar bagaimana berbisnis garam sebagai seorang distributor. Waktu itu dia tidak punya pilihan lain kan, karena dia coba untuk apply pekerjaan gagal. Kemudian dia juga mulai beberapa bisnis juga gagal. Akhirnya karena tidak ada backup rencana, backup planning, tidak ada pilihan lain, akhirnya dia memutuskan meneruskan jasa distribusi garam tersebut. Nah, itu adalah dua contoh cerita yang saya ketahui mengenai orang yang memulai usaha karena tidak punya backup plan. Dan kawan-kawan saya banyak sih yang seperti itu, yang karena susah cari kerja akhirnya mereka mulai usaha. Oh, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah selama usaha itu berkah dan lancar gitu. Dan mungkin sebagian orang malu ya, duh nggak bisa gitu, nggak bisa karena masa usaha karena gagal dapat kerjaan. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Tapi selama kita gigih, selama kita fokus dan bisa mengembangkan usaha tersebut, jadi why not? Tidak masalah memulai pekerjaan karena tidak punya backup plan. Oke, kita mulai ke konsep kewirausahaan. Jadi kewirausahaan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah entrepreneurship. Artinya adalah kemampuan untuk mengolah suatu sumber daya untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal sehingga mampu memperbaiki taraf hidup di masa datang. Jadi entrepreneurship ini kemampuan ya, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk mengelola suatu sumber daya. Kemudian sumber daya itu dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal sehingga bisa memperbaiki taraf hidup di masa mendatang. Kemudian dalam bahasa Prancis, entreprendre, saya kurang tahu bagaimana cara melafalkannya. Tapi entreprendre ini dalam bahasa Prancis artinya adalah petualang, pengambil risiko, kontraktor, pengusaha, atau orang yang mengusahakan sesuatu pekerjaan tertentu dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Di sini ada satu kata yang menarik ya, yaitu pengambil risiko. Kenapa seorang wirausahawan dianggap sebagai orang yang berani mengambil risiko? Kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia, entrepreneurship artinya kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Oke, lanjut. Nah, jadi menurut Joseph Schumpeter, orang wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi dengan mengenakan barang dan jasa baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku. Kemudian menurut Bukhari Alma, wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dari kedua definisi ini ada satu kata kunci, yaitu organisasi baru, menciptakan organisasi. Jadi seorang wirausaha itu yang pada awalnya tidak ada, kemudian menciptakan jadi ada, yaitu organisasi baru. Organisasi ini jangan terus kalian definisikan sebagai sesuatu yang berstruktur seperti organisasi yang kalian ikuti. Tapi organisasi ini adalah sebuah wadah yang baru yang diciptakan oleh seorang wirausahawan. Nah, ngomong tentang wirausaha, kalian pasti juga sering mendengar bisnis. Nah, bisnis itu apa? Jadi bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terorganisir dalam mencari keuntungan melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, di sini ada kata kuncinya yaitu kegiatan. Ini bisa dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang atau barengan ya. Kemudian tentu saja bisnis ini terorganisir. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Nah, keuntungannya dari mana? Yaitu dengan menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi karena mereka menyediakan produk itu dibutuhkan masyarakat, dibeli masyarakat, maka akhirnya mereka mendapatkan
Selanjutnya, kegiatan bisnis itu ada apa aja? Ada produksi, distribusi, penjualan, dan pemasaran. Nah, kita harus merubah mindset ya, kalau yang namanya wirausaha itu tidak sebatas pada kegiatan produksi. Tapi wirausaha itu bisa masuk ke dalam setiap kegiatan bisnis, mulai dari produksi, distribusi, penjualan, dan pemasaran. Produksi kalian pasti paham ya bagaimana itu produksi, yaitu menciptakan produk. Kemudian distribusi itu adalah proses penyaluran barang, produk, baik barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman saya tadi yang itu ya, distributor garam itu, dia melakukan kegiatan bisnis itu di sektor atau di kegiatan distribusi. Kemudian penjualan. Nah, penjualan ini gerbang terakhir antara barang sampai kepada konsumen. Kemudian ada pemasaran. Nah, pemasaran itu bedanya apa ya sama penjualan ya? Kalau pemasaran itu lebih luas ya. Pemasaran itu juga bisa terkait dengan marketing, kemudian iklan, dan yang lain, itu masuk pemasaran. Nah, mungkin teman-teman agak ini ya, kok bisa sih pemasaran itu masuk ke sektor bisnis gitu, bagaimana caranya ya? Contoh mudahnya seperti ini. Kalian tahu kan perusahaan advertising, misal perusahaan yang menyediakan baliho, reklame, atau menyediakan jasa pembuatan video editing, atau foto produk. Itu adalah jenis-jenis usaha pemasaran yang saat ini ramai di ini ya, di dalam dunia bisnis. Apalagi sekarang perkembangan media sosial yang menuntut adanya inovasi dan kreasi di bidang marketing atau pemasaran. Jadi sekarang pemasaran digital atau digital marketing ini sudah sangat marak sekali di dunia bisnis. Nah, kalian pasti pernah mendengar kata wira swasta dan kata wirausaha. Jika wira swasta itu berfokus pada objek, ada usahanya yang mandiri, jadi ada objeknya ya. Sedangkan wirausaha itu lebih menekankan pada jiwa, semangat, kemudian diaplikasikan pada aspek kehidupan. Nah, jadi bisa kelihatan ya, wira swasta itu ya orang yang fokusnya pada objek, sedangkan pada wirausaha itu menginternalisasi sikap-sikap kewirausahaan. Jadi karakter wirausahaan, kemudian ciri-ciri wirausaha itu diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, nanti kita akan bahas mengenai apa saja itu karakter wirausaha, dan nanti bisa kalian lihat kira-kira apakah kalian itu seorang yang memiliki karakter wirausahawan atau tidak. Nah, nanti kita buktikan. Nah, menurut Insinyur Ciputra ada 3 jenis wirausaha. Siapa sih Ciputra ini? Kalau kalian jalan-jalan ke Simpang 5 Semarang, di situ kan ada mall gede tuh, ada mall, terus kemudian ada hotel ya, hotel Ciputra, terus mall CL ya, Citraland. Nah, Pak Ciputra itu orang yang punya mall sama hotel itu, dan beliau juga punya berbagai macam bisnis dan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Kebanyakan sih berhubungan sama konstruksi, kemudian perumahan, hotel, wisata belanja seperti mall dan segala macam. Jadi Pak Ciputra ini ya salah satu konglomerat besar di Indonesia. Nah, menurut Ciputra ada 3 jenis wirausaha. Yang pertama necessity entrepreneur, yaitu wirausaha yang terpaksa karena desakan kebutuhan hidup. Nah, ini contohnya tadi si Rachel Venier sama teman saya ya. Jadi ya terpaksa harus berwirausaha karena memang ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kemudian ada replicative entrepreneur, yaitu pengusaha yang cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Contohnya apa ya contohnya tren bisnis yang sedang ngetren. Bisnis yang sedang ngetren itu contohnya misal kalau kalian pernah jajan es kepal Milo. Es kepal Milo kan pernah sangat ngetren, viral, dan di mana-mana. Tapi trennya es kepal Milo tuh cepet banget, cuma beberapa bulan kemudian hilang. Nah, coba bayangkan seseorang yang memulai bisnis seperti ini, keuntungannya tidak akan bertahan lama karena hanya tiru-tiru saja. Kemudian yang ketiga ada innovative entrepreneur, yaitu seorang wirausaha yang inovatif dan terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya.
Jadi inovasi entrepreneur ini adalah seorang wirausaha yang harusnya bisa kita tiru dan bisa kita pelajari aspek-aspek atau karakteristiknya. Nah, tapi jangan kemudian tidak percaya diri, karena inovatif planner ini butuh proses, butuh perjalanan untuk bisa menciptakan seorang entrepreneur. Contohnya tadi ya, si Rachel Fenya, dia awalnya memang dari sisi entrepreneur, tapi kemudian dia bisa berkembang menjadi seorang inovatif entrepreneur. Dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan usaha, kerja keras, dan belajar. Jadi, semisal ketika kalian ingin memutuskan menjadi seorang entrepreneur, tapi belum bisa berkembang menjadi seorang inovator, nggak apa-apa, coba saja dulu dari sisi itu. Karena nanti seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu, kalian terus belajar, kalian terus mengembangkan diri, mengasah diri, kalian bisa menjadi seorang inovatif entrepreneur. Karena menjadi inovatif entrepreneur adalah sebuah proses. Nah, apa sih pentingnya kewirausahaan bagi Indonesia? Jadi seperti yang kalian tahu, kita adalah negara yang penduduknya besar ya, lebih dari 280 juta, 280 juta jiwa kalau tidak salah ada di Indonesia. Kemudian kalau kalian pernah dengar, Indonesia itu nantinya tahun 2045 akan mengalami yang namanya bonus demografi. Jadi bonus demografi itu intinya ketika tahun 2045 itu Indonesia akan memiliki penduduk dengan jumlah penduduk usia produktif. Usia produktif itu kalau tidak salah umur berapa ya? 18 sampai 50 berapa gitu. Jadi usia produktif itu adalah orang-orang yang seharusnya bekerja. Harusnya produktif gitu ya. Nah, bayangkan jika pada tahun itu Indonesia mengalami bonus demografi, tapi ternyata lamaran pekerjaan di Indonesia itu terbatas. Efeknya apa? Pengangguran sangat tinggi. Nah, inilah kenapa entrepreneurial skill di Indonesia itu perlu ditingkatkan. Karena kedepannya kita akan membutuhkan berbagai macam lapangan pekerjaan agar bonus demografi itu bisa dimanfaatkan dengan optimal. Selain itu, entrepreneurial skill juga bisa menekan angka kemiskinan. Karena lapangan pekerjaan dibuka banyak gitu kan, maka pengangguran akan turun. Ciptakan lapangan pekerjaan, kemudian mengundang investor asing untuk menanamkan modal. Tapi gak harus investor asing sih. Sekarang banyak sekali program yang dicanangkan oleh pemerintah maupun swasta untuk mendorong atau menstimulus lahirnya investor-investor lokal yang ada di Indonesia. Jadi kan dari dulu kita selalu ini yang mengharapkan investor asing itu dari luar gitu, modelnya gede sehingga nanti pengembangan bisnisnya lebih gampang. Padahal jika kita mau, kita juga bisa menjadi investor lokal untuk berbagai macam usaha yang ada di Indonesia. Nanti sambil jalan saya akan ceritakan contoh-contoh investasi lokal atau investor lokal dari Indonesia ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa entrepreneurial skill itu penting di Indonesia? Karena kesadaran pentingnya jiwa kewirausahaan untuk mendukung pembangunan perekonomian bangsa serta meningkatkan kemampuan individu untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Jadi yang namanya kegiatan wirausaha itu sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Memang kalau misal kita lihat bisnis yang dimulai dari ke bawah itu efeknya kecil ya, untuk beberapa orang saja. Tapi ketika bisnis itu berkembang, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap pembangunan perekonomian negara. Jadi seperti ini teman-teman. Dulu pada krisis moneter global di tahun 2008, banyak perusahaan besar yang kolaps, yang bangkrut. Dan salah satu sektor yang bisa bertahan dari krisis ekonomi itu adalah UMKM atau UKM. Kenapa? Karena UMKM atau UKM ini adalah basis bisnisnya itu tidak bergantung pada modal besar ya, beda dengan perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan itu kan sangat tergantung dengan nilai tukar rupiah,
kemudian tentang harga saham, yang mana kedua hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem perekonomian dunia internasional. Sedangkan usaha-usaha kecil itu justru malah lebih kuat, malah lebih gampang beradaptasi dengan kondisi krisis. Contohnya pasca pandemi ini, ya memang sih banyak UMKM yang kemudian tutup karena memang daya beli masyarakat ketika masa pandemi ini sangat menurun drastis gitu. Tapi jika dibandingkan dengan perusahaan besar yang kemudian banyak yang langsung menutup usahanya, bisa dikatakan bahwa usaha-usaha kecil ini bisa tetap berkembang, bisa tetap bertahan dalam kondisi sulit. Maka dari itu pemerintah kemarin melakukan berbagai macam kebijakan untuk melindungi kebijakan agar usaha-usaha ini tetap eksis. Nah, jadi idealnya harus ada wirausahawan minimal 2% dari penduduk negara. Kalau misal di Indonesia itu kan ada sekitar 280 juta. Jadi kira-kira berapa wirausahawan yang harus dimiliki oleh negara ini? Ya bisa dikatakan sekitar berapa ya? 5 juta orang yang harus jadi wirausahawan agar pemerataan ekonomi itu bisa mulai dicapai. Nah, selanjutnya silakan jawab di kolom komentar. Kira-kira nanti ketika kalian sudah lulus kuliah, kalian mau bagaimana? 1. Mencari pekerjaan, 2. Menjadi wirausahawan, atau C. Menjadi karyawan sambil bekerja? Silakan dijawab di kolom komentar, sertakan nama, kelas, dan NIM kalian. Alasan kalian memilih jawaban salah satu dari ketiga jawaban ini itu apa? Silakan dijawab. Nah, oke, udah habis materinya ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di kuliah ini adalah ini bukan mata kuliah semacam seminar motivasi kewirausahaan ya, yang kemudian nantinya akan akan mendorong kalian, ayo wirausaha, ayo harus punya usaha. Selesai kuliah ini harus punya usaha apa gitu. Enggak, saya tidak akan seperti itu ya. Karena saya percaya bahwa wirausahawan itu, menjadi wirausahawan itu bukan hal yang gampang dan bukan untuk setiap orang. Kalian pasti sering dengar ya kalau wirausahawan itu enak jadi bos terus nggak jadwal kerjanya itu bisa terserah sendiri dan segala macam gitu kan. Menurut saya nggak semua orang itu cocok jadi seorang bos, nggak semua orang cocok jadi leader. Ada orang yang memang dia itu ditakdirkan menjadi follower, menjadi pengikut, menjadi karyawan. Ya nggak apa-apa, menjadi karyawan tuh nggak masalah kan. Nggak jadi bos juga nggak masalah, nggak menjadi leader juga bukan masalah. Karena itu semuanya tergantung kemampuan kita. Jadi saya tidak mau memberikan motivasi yang muluk-muluk ayo jadi karyawan, ayo jadi wirausahawan dan segala macam. Karena toh saya sendiri juga karyawan. Karena saya sendiri juga pegawai gitu kan. Saya nggak punya usaha, saya nggak punya apa. Mungkin kalau bertanya-tanya, loh bosnya punya usaha apa ya? Kok bisa ngajar kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan itu kan? Tadi kalau kalian perhatikan di materi perbedaan wira swasta dan wirausaha, kalian pasti bisa tahu jawabannya apa. Ya, wirausaha itu adalah seorang tentang karakter, tentang sikap, bukan tentang apa yang kita kelola. Jadi kenapa saya berani mengambil mata kuliah ini? Karena saya merasa saya memiliki jiwa seorang wirausaha. Saya bekerja keras, saya terbuka, kemudian saya percaya diri, dan yang lain. Itu adalah beberapa contoh karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Karakter. Dan saya harap apapun nanti pilihan kalian ketika sudah lulus, saya harap kalian bisa menerapkan karakter-karakter wirausahawan yang akan kalian pelajari di mata kuliah. Jadi tidak masalah kalau tidak menjadi bos, kalau tidak punya usaha, nggak masalah kalau jadi karyawan. Intinya adalah bagaimana kita memiliki karakter dan sikap seorang wirausaha. Baik, begitu saja yang saya sampaikan. Kita lanjutkan diskusi di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.